Oke guys, selamat pagi teman-teman YouTube. Jadi di depan saya ini sekarang sudah ada kamera Yashica. Jadi ini kamera Kodak, teman-teman. Jadi ini kamera Kodak tahun 1970-an. Jadi sekitar tahun segitulah ya. Ini dibeli tahun 1976. Cuma waktu saya search di Google, kayaknya yang tahun 70-an ini sudah ada lah. Jadi waktu tahunnya ini dibeli, jadi waktu di tahun 76 harga kamera ini itu sekitar 75.000. Kata yang punya, waktu dia beli, yang punya orang tua ya. Jadi katanya waktu dia beli, dia sampai ngejual sapi seharga 75.000. Terus waktu saya tanya waktu itu 75.000 itu sebanyak apa, dia bilang kalau di zaman sekarang sebanyak 75 juta. Saya juga nggak tahu, cuma 75 juta itu banyak banget. Dan bahannya metal, bisa dibilang metal bahannya. Kalau yang zaman sekarang kan bahannya kayak plastik gitu ya. Cuma kalau ini kayaknya dia metal dan kuat dan bagus banget ya. Kayak ada campuran besinya juga. Dan nggak berkarat sudah berapa puluh tahun sejak saya belum dilahirkan. Bahkan sejak orang tua saya belum dilahirkan, belum bertemu. Ini kameranya sudah ada dan sudah ngefoto kenangan-kenangan yang banyak banget. Dan ini kayaknya kulit ya. Cuma ini kulit sih kayaknya, cuma palsu kayaknya sih. Dan ininya sudah satu. Harusnya kan ini kayak dua gitu, kayak kamera-kamera DSLR sekarang yang bisa dikalungin. Sudah ada tempat tripodnya, jadi di bawah sudah ada tempat tripodnya. Tapi ini kayaknya terlalu kecil untuk ukuran tripod yang sekarang ya, atau nggak tahu. Saya nggak pernah, biasanya nggak ada tripod yang maksudnya nggak saya pakai. Jadi ini ada tempat tripodnya di bawah. Cuma setahu saya kamera analog itu dia pakai baterai dan nggak di-charge. Jadi di dalam sini ada baterainya. Dan ini dia tuh kayak pakai kaca film gitu yang panjang gitu, yang kalau zaman kalian kecil dulu tuh yang kayak panjang, terus nanti kalau diarahin ke cahaya kayak gini itu ada kayak gambarnya gitu, kayak bayangan-bayangan hitamnya gitu. Nah itu masukinnya di sini, di belakang sini. Tapi ini nggak bisa dibuka ya, soalnya kayaknya ini sudah macet. Kemarin waktu saya congkel ini nggak bisa dicongkel, malah ininya kayak jadi apa ya, kayak jadi mau lepas gitu ya. Memang harus lepas sih, cuma ini kayak rusak gitu loh karena sudah lama banget, mungkin ini nggak dibuka. Dan kebetulan saya pegang ini yaitu kamera Yashica 35mm dan untuk lensanya sendiri 38mm. Karena kan saya baru pertama kali nih pegang kamera analog. Ternyata itu kalau kita pakai kamera yang biasa, kamera yang digital yang zaman sekarang itu ya, kan kalau kita lihat di kaca yang sini, yang di sini, pasti kita kan lihatnya dari sini ya. View yang kita lihat di sini, yang di belakang ini pasti munculnya kan dari sini nih. Cuma kalau ini enggak ya, jadi kayak di sini. Jadi itu kayak kita ya terus aja gitu, kayak ya keluar aja gitu, enggak ke arah yang sini. Tapi heran, kok bisa ya orang-orang zaman dulu kayak motornya itu lurus gitu loh, enggak menceng atau kemana-kemana gitu. Kan soalnya kalau kita kayak gini kan pasti ke sini ya arahnya, menghadap ke sini. Kok nggak menceng gitu motonya. Dan ini masih berfungsi, kayaknya masih berfungsi sih, soalnya masih bisa bunyi. Jadi ini ada timernya, jadi kayak bisa bunyi gitu loh. Tuh. Dia kayak bisa bunyi gitu. Ini detiknya ya, timer kalau kita timer gitu. Dan sudah foto kayak gini, kayaknya sih kayak gitu. Lalu yang di bagian atas ini adalah untuk, kalau katanya yang punya dulu, katanya ini kalau bisa kita buka lalu kita pasang kaca filmnya itu, ini untuk memutar, untuk ngegulung kaca film yang ada di dalamnya ini. Bisa lepas. Oke. Ya, jadi sekarang ini ada juga ini ada klipnya dari Toshiba
Saya nggak ngerti cara pakainya gimana. Cuma kan ini nggak ada kabelnya ya antara ini sama ini. Cuma kok bisa nyala gitu. Tapi di sini ada baterainya dan tutupnya kayaknya sudah hilang. Oh ya, untuk tasnya saya nggak tahu ini tasnya asli atau enggak. Cuma ini ada tulisan Kodak. Kayaknya sudah agak lama gitu, tapi kayaknya asli. Atau entah bawaan atau bagaimana. Cuma waktu saya cek di beberapa toko online wah, suara apa itu? Jadi waktu saya cek di toko online, harga kamera ini kisar harga 1.200.000 atau ya 1 jutaan lah ya. Pokoknya sekitar segitu. Jadi ini ada tutupnya. Saya nggak tahu ini pakai baterai kotak atau baterai apa. Cuma ini ada tutupnya, cuma kendor. Jadi nggak usah dipasang dulu. Nah, ini dipasang kayak gini. Pasang. Nah, kayak gini. Dan anehnya gimana ya cara kamera ini bisa waktu kita ngefoto terus nyala jebret kayak gitu. Soalnya nggak ada kabelnya sama sekali di sini. Atau besi yang ini yang menghubungkan antara kabelnya dan flashnya itu gimana? Saya juga ngerti ya. Cuma kayak ada timahnya di sini di bawah sini. Mungkin dari situ ada sensornya ya, mungkin ya. Ini bentuknya klasik banget, cocok banget kalau misal kalian mau majang di rumah atau buat pajangan. Karena jujur saya agak ribet sih, karena di tempat saya pribadi nggak ada untuk pencucian kaca film atau foto-foto lama yang bisa mencetak hasil dari foto ini. Jadi agak ribet kalau mau foto. Sebenarnya saya suka sih hasilnya kayak klasik-klasik gitu kan, cuma kayaknya efek-efek di Instagram juga banyak yang klasik ya. Dan untuk lensanya saya lihat ini sudah menguning. Jadi kalau di yang baru itu saya lihat ini masih jernih banget, tapi kalau yang ini kayak menguning gitu, kayak ya masih kuning aja, kayak sudah kuning, kayak udah lama, kayak udah kalau kayak mata tua gitu. Padahal kalau saya lihat barunya atau kondisi yang masih bagus itu dia bening banget, sebening-beningnya, jadi bagus banget pokoknya. Tapi di sini sudah kuning, kayak sudah tertutup sama debu-debu yang udah kayak kuning gitu. Lalu bagian ini juga transparan, tapi kalau ini udah nggak transparan lagi, harusnya ini transparan. Dan kalau kita lihat di bagian dalam sini itu kayak ada nomor-nomornya. Jadi ada nomor-nomor untuk kayak nggak tahu juga, saya nggak ngerti nomor apa. Cuma kalau kayak kita foto biasa itu pasti kan ada nomornya ya, nomor-nomor kita mungkin jaraknya atau ISO-nya atau dan sebagainya. Dan ini lensanya nggak bisa maju mundur. Bisa, cuma kita nggak bisa lihat perubahannya di sini. Jadi mungkin kita bisa lihat di hasilnya aja. Tapi masih bisa diputar ya ini. Oke, jadi sekian dulu review dari saya. Buat yang suka jangan lupa like, dan yang nggak suka jangan lupa komen. Jangan di dislike karena saya juga baru pertama kali banget nge-review. Dan semoga nanti barang yang direview lebih bagus lah dari ini. Dan ini juga udah bagus banget sih, karena susah banget ngedapetinnya. Kalau di tempat saya susah sih, nggak tahu kalau di sana ya, di tempat kalian. Kita foto dulu.